Karena saya juga rencana pengen nulis ini Pak tentang Istanbul ya. Iya iya Mbak. Nah bahkan kalau ini Bapak mau mulai ini menulis cerita, aduh itu Masya Allah ya, Istanbul itu banyak banget materi bahannya gitu. Lebih sering bergaul dengan orang-orang yang tidak punya mimpi menulis gitu, jadi penulis gitu. Nah disinilah gitu loh, kita istilahnya airnya nih biar sama nih ya, penghuni kolamnya sama gitu. Gimana sih memastikan semangat itu terus ada di... Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya Sheila di acara Belajar dari Bintang ya. Alin juga ada di sini. Hari ini kita akan belajar yang bagi teman-teman yang tertarik ya, peluang ya. Kita akan melihat seberapa sih sebetulnya peluang bagi penulis cerita anak. Karena gosip-gosipnya nih ya di antara penulis kayaknya omset cerita anak ya, apalagi yang kemudian dapat proyek nih kayaknya luar biasa gitu. Jadi kita akan lihat hari ini ya, siapa tahu teman-teman juga, saya percaya gini, kalau kita bisa menulis fiksi, sebetulnya harusnya kita bisa menulis apa saja, artinya travel book ya, atau yang lain-lain, termasuk juga cerita anak. Dan ini dibuktikan oleh pemateri kita saat ini, Mbak Rahmadianti. Mbak Rahmadianti, apakah sudah hadir saat ini? Sudah Bun. Assalamualaikum ya. Jadi Rahmadianti ini adalah penulis ya, penulis banyak buku. Beliau juga merupakan sebelumnya pernah menjadi manajer ya, CEO Lingkar Pena Publishing House, anak perusahaan Mizan ya, dan gembongnya FLP ya. Jadi ini entah bagaimana dia bisa meloloskan diri dari kepengurusan ya, saat ini ada di Dewan Pertimbangan ya, Dewan Pertimbangan Forum Lingkar Pena, organisasi kepenulisan, kaderisasi kepenulisan terbesar di Indonesia yang cabangnya itu sampai ke luar negeri. Dan Rahmadianti ini adalah lulusan dari jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia ya. Kemudian pembaca yang luar biasa ya, pernah menjadi pustakawan ya di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, kemudian pernah menjadi redaktur majalah Anida, tuh yang inget ya majalah Anida dulu fenomenal banget ya, tahun 99 sampai dengan 2008, kemudian tadi manajer Lingkar Pena Publishing House, kemudian menjadi marketing dan manajer marketing dan communication Naura Books ya, itu sampai dengan tahun 2020 ya, ia juga pernah mengajar mata kuliah kepenulisan di Universitas Islam 45 Bekasi itu sampai dengan tahun 2010 ya. Rekan-rekan sekalian pernah juga menjadi dosen tamu di program studi manajemen informasi dan dokumentasi. Yang menarik adalah di ini menulis fiksi, kemudian juga menulis buku-buku perjalanan, dan kemudian juga menulis buku anak ya. Kita langsung aja sapa. Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, tadi habis dari toilet. Jadi ini Rahmadianti panggilannya Di juga ya, oke. Di, menyiapkan paparan kah atau kita ngobrol aja? Iya Mbak, ada. Aku ada paparan ya, oke. Iya baik ya. Teman-teman juga bisa ini ya, nanti aku send juga di chat ya. Oke, apa sih tantangannya nih sebelum kita masuk ke materi, tantangannya untuk menulis cerita anak dibandingkan misalnya menulis fiksi remaja atau fiksi dewasa? Tantangannya banyak, terutama karena kan menulis buku anak itu sangat ini ya Mbak ya, karena kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan gitu, sangat berbeda kan dengan buku dewasa ya, dan itu nggak mudah gitu ya, tapi juga nggak sulit kalau kita mau belajar gitu. Jadi terutama itu bagaimana kita bisa menyampaikan cerita yang bisa diterima dengan pemikiran anak ya,
bukan berarti pemikiran anak itu masih terbatas gitu, karena anak-anak itu sebenarnya cerdas ya, cerdas dan mereka bahkan sangat imajinatif gitu. Nah ini gimana nih biar cerita yang kita tulis itu bisa masuk ke dalam ini mereka gitu ya Mbak ya, ke dalam pikiran mereka. Iya. Dan peluang kalau kita lihat ya peluang omset cerita anak juga luar biasa nih ya. Ya benar Mbak. Apa namanya sampai nanti biasanya kalau udah omset urusannya kita jadi rame nih ya. Iya nanti aku ada di slide ini ya. Siap. Dan setahu Asma juga pameran buku anak untuk event-event luar negerinya juga dahsyat ya. Oh iya benar Mbak, sampai sekarang mungkin buku anak itu satu-satunya yang ada khusus pameran internasional khusus ya yang Bologna Children Book Fair itu setiap tahun, kecuali kemarin ya pas pandemi itu 2 tahun sempat online ya. Tapi sebelumnya itu hampir setiap tahun gitu, dan itu penerbit, penulis, ilustrator dan pokoknya yang berhubungan dengan buku anak itu semua ngumpul di situ di Bologna ya, di Italia. Oke, dan itu juga kayaknya yang menggoda kenapa akhirnya Rahmadianti ini nulis juga buku anak ya. Oke, silakan paparannya silakan disampaikan ke teman-teman. Baik teman-teman, acara Belajar dari Bintang ini dipersembahkan oleh aplikasi KBM App. Insya Allah setiap Kamis atau setiap Jumat ya. Biasanya kita kemarin Jumat, cuma karena libur ya Jumat ini, jadi kita pindahkan jadi Kamis ya. Nanti teman-teman boleh di-chat pengennya Jumat atau tetap Kamis ya. Dan buat teman-teman yang ada kendala nanti bisa mengikuti juga Belajar dari Bintang hari ini dan seterusnya itu melalui YouTube channel KBM App Official. Silakan Rahmadianti. Ya, udah kelihatan ya presentasinya? Kelihatan di? Kelihatan, oke. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali ya bisa sharing di KBM. Selama ini beberapa kali ngikutin, terus pasti selalu melihat sharing-sharing publikasi dari Mbak Asma gitu. Sempet ini juga sih kemarin ya pas Mbak Asma bilang, ayo ini sharing, saya bukan bintang, saya bulan ya. Jadi tapi sepertinya menarik gitu ya, karena walaupun mungkin dari sisi karya buku anak saya ya, buku cerita anak saya belum banyak gitu, tapi sejak berkecimpung di penerbitan ya termasuk waktu masih di Anida gitu ya, itu mungkin ya hampir lebih dari 15 tahun lalu ya, 20 tahun lalu, malah 25 tahun lalu gitu, itu saya sudah sangat ini ya dengan buku-buku anak gitu. Dan bahkan 2 tahun terakhir ini seneng banget ngoleksi picture book, terutama ya buku berilustrasi itu sampai banyak ya banyak banget. Dan itu saya ini gitu ya melihat ini terutama buku-buku yang dari luar ya, ini bagus banget gitu ya, bagus banget. Dan di Indonesia sebenarnya juga sudah mulai ini buku-buku anak ya sudah mulai meningkat, baik dari segi cerita ya, terus kemasannya gitu ya. Dan memang tadi yang seperti Mbak Asma bilang, dari segi omset ya, dari segi penjualan buku anak itu sampai sekarang ya, bahkan di masa pandemi ya, ketika banyak bahkan buku-buku lain ya penjualannya ya, penerbit-penerbit itu banyak yang terpuruk ya, itu buku anak itu masih ya. Oke, mungkin kita mulai ya di slide pertama ini ya. Oh ya, sebelumnya saya doakan teman-teman puasanya lancar ya. Insya Allah berkah juga ya di Ramadan ini. Jadi ini ya secara global gitu ya, penjualan buku anak ya, berapa ini? 10 billion dolar ya, 10 miliar dolar atau sekitar 150 triliun ya. Berarti berapa ya? 10% dari utang luar negeri Indonesia ya. Nggak boleh ya ngomongin utang ya. Nah, terus 10% itu memang kita harus akui Amerika Serikat itu penjualan buku anak di Amerika Serikat itu mendominasi ya, termasuk mendominasi juga ya, adalah genre buku yang paling populer, dan penjualan itu 10% dari penjualan dunia. Nah, sedangkan di Indonesia ya, dari data toko buku Gramedia ya, yang kita tahu dia toko buku jaringan yang paling terbesar ya di Indonesia itu 2020 kemarin ya, walaupun masih pandemi ya, sempat terkena ini pandemi juga ya,
itu persentasenya 30% dari keseluruhan total penjualan buku, ya. Dan kalau teman-teman pernah atau mungkin sebelum pandemi ya, kan ada namanya ajang Big Bad Wolf Sale ya, yang diadakan di beberapa kota di Indonesia ya. Kalau di Jakarta di Jabodetabek itu di AIS ya, BSD, itu bayangin ya 70% buku yang dijual itu adalah buku anak. Banyak banget. Jadi memang potensinya sangat besar ya, buku anak ini. Jadi masih primadona ya setelah fiksi ya, penjualannya ya. Jadi ini peluang ya buat kita ya, buat teman-teman untuk juga yang mungkin tertarik atau sudah tertarik tapi belum gitu ya. Ini jadi peluang juga ya. Walaupun memang mungkin dia nanti kita bisa ini ya, karena misalnya pengaruh pandemi ya, nanti kita bisa bicarakan. Kira-kira itu ya buat awalan. Nah, terus ini saya mau ini juga ya soal, ini 1 jam waktunya ya Mbak Asma ya. Iya. Mudah-mudahan cukup ya. Tapi sebelum kita masuk, gimana sih gitu ya menulis cerita anak gitu ya yang oke, yang mungkin diterima oleh pasar Indonesia gitu ya. Saya mau ini juga menyampaikan dulu soal genre ini ya. Genre bacaan anak ya. Jadi ada banyak ya, ada 6 macam ya, 6 genre bacaan anak. Karena ini nanti buat teman-teman ketika mau menulis, saya kayak gini nih tulisannya, oh berarti masuk ke sini nih gitu. Dan ini memang misalnya, oh ini buku jenis genre ini nih yang yang banyak nih, yang lagi banyak gitu, yang lagi dibutuhkan oleh pasar misalnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya, bisa memilih gitu ya, jadi lebih paham juga ya. Nah, yang pertama itu baby books. Nah, baby books itu untuk bayi dan batita ya. Kalau teman-teman juga sering lihat di toko buku, mungkin sekitar 10 tahunan ya, 10 tahunan terakhir itu mulainya ya, itu mulai banyak ya buku ini yang tebal ya. Jadi yang bukunya kemasannya dari kayak board ya, karton yang tebal gitu, terus ada kayak bantal, ada bantalan gitu yang memang ditujukan buat anak-anak bayi dan batita ya, yang mereka baru dikenalkan buku ya, baru membaca gitu ya. Bahkan ada walaupun belum banyak yang buku benar-benar buku untuk bayi ya. Ini di sini ya digambar, kalau teman-teman lihat itu ada buku judulnya Oh ya, si burung hantu. Itu beneran buat bayi. Jadi bayi dari 0 bulan ya, dari lahir sampai 1 tahun ya. Sampai seperti itu. Ya, kalau di Indonesia ini termasuk buku pertama ya, setahu saya ya, buku pertama untuk bayi gitu. Kalau buku-buku yang untuk batita itu, ini ada contohnya ya, yang aku bilang maaf, aku bilang tolong gitu ya. Jadi itu memang cerita keseharian anak ya. Biasanya kalau untuk yang bayi itu berupa pantun ya, atau nyanyian sederhana, atau bahkan ilustrasi aja ya tanpa cerita. Ya, karena anak dikenalkan dulu dengan gambar ya, dengan bentuk buku gitu ya. Kemarin saya membaca lagi bukunya Mbak Asma yang Catatan Hati Bunda ya. Itu Mbak Asma cerita ya, waktu Caca ya sama Adam kecil itu dikenalkan buku-buku, bahkan buku-buku yang bisa dipakai untuk mandi gitu ya, maksudnya dibaca sambil mandi. Iya, gitu biasanya ya. dari plastik gitu ya, di dari plastik ya. Itu salah satu bentuknya juga gitu ya. Kemudian jadi memang itu ceritanya, ini ceritanya sederhana ya, yang berusaha menanamkan sifat ya, karakter gitu ya, dari sejak anak kecil gitu. Terus biasanya juga bermuatan edukatif. Jadi pengenalan warna, angka ya, bentuk gitu ya. Terus tebalnya juga sekitar 12 halaman ya. Jadi ini memang lebih kuat di ilustrasi ya. Ada yang bentuknya pop up ya, tiga dimensi ya, tahu ya teman-teman ya, lift the flap yang bisa diangkat, bisa ditutup gitu, atau buku-buku khusus kayak soundbook dan sebagainya. Kemudian yang kedua, picture books. Nah ini picture book ini perkembangannya di Indonesia mulai ini ya, mungkin sekitar 3-4 tahun belakangan itu mulai banyak nih ya, mulai penerbit-penerbit banyak yang menerbitkan, walaupun sebenarnya udah cukup lama, tapi memang sekarang kualitasnya makin bagus ya. Terutama memang ada waktu itu ada keprihatinan dari
dari para penulis ya, penerbit buku gitu. Karena picture book di kita itu misalnya dari isinya cenderung monoton gitu ya. Dan ada beberapa ini ya kerjasama dengan foundation yang akhirnya dilakukan pelatihan lah untuk picture books ini. Ilustratornya juga dilatih, penulisnya juga dilatih gimana menyajikan picture book yang bagus gitu ya. Ada beberapa sebenarnya nanti informasi pelatihan-pelatihan gitu yang diadakan secara gratis gitu ya. Salah satunya yang diadakan Provisi, ada yang diadakan oleh Litara. Mungkin teman-teman kalau mau tertarik ya, mau mendalami itu bisa nanti ikutan ya. Yang terkini itu Litara ya, kalau nggak salah sampai akhir April ini dia seleksi dulu ya, nanti ikut pelatihannya gratis. Nah, picture book ini apa? Biasanya untuk anak usia 4-8 tahun, ketebalannya sekitar 32 halaman ya, panjang naskah 1.500 kata. Sudah ada plot sederhana. Kalau tadi yang baby books itu biasanya sangat ini sekali ya, pengenalan angka, huruf gitu. Kalau ini sudah ada cerita. Kalau yang picture books ya, terus biasanya hanya satu karakter ya, hanya satu karakter yang menjadi perhatian ya, fokus perhatian. Ya, kemudian walaupun kalau dari segi topik dan gaya penulisan beragam ya. Ceritanya bisa fiksi, bisa non fiksi. Kalau yang non fiksi bahkan itu bisa menjangkau usia sampai 10 tahun. Tebalnya bisa 48 halaman. Ini beberapa contoh aja ya, picture books ya. Kemudian selanjutnya transition books ya. Ini bisa kadang disebut chapter books ya. Itu untuk anak. Ya boleh nanti ya Mas Ali Usman, nanti saya akan bagi ya ininya slide-nya ya. Ini panjang naskah 30 halaman. Kalau anak-anak 90-an ya, tapi sekarang sebenarnya masih diterbitkan. Ini buku Enid Blyton ini dari tahun 70-an ya. Dari saya masih kecil ya sampai sekarang masih diterbitkan. Mungkin ada yang ingat ini ya, buku saku yang kecil bukunya. Jadi dia memang udah ada bab-babnya ya, tapi per babnya tuh halamannya hanya 2-3 halaman gitu, pendek gitu ya. Tapi teksnya sudah mulai banyak ya. Selanjutnya chapter books ya. Chapter books ini lebih ini ya, lebih banyak lagi ya. Kalau tadi yang transition books itu 2-3 halaman. Nah, kalau chapter books itu udah mulai ini ya, halamannya sudah lebih tebal ya. Tiap bab itu bisa 3-4 bahkan sampai 6 halaman, kemudian tebalnya juga lebih ini ya. Kalau tadi transition itu maksimal 30 ya, kalau ini 45 sampai 60 halaman. Ini ada contohnya ya, kalau yang ingat Pipi si kaos kaki panjang ya, ininya Astrid Lindgren ya. Kemudian juga ini ada buku, ini saya ini banget favorit ya. Ini belum lama, saya baru baca tahun kemarin ya. Emang karena baru terbitkan juga ya. Dari penulis Chili ya, penulis Amerika Latin ya. Tapi penulisnya wafat tahun 2020 karena COVID. Tapi ini bagus banget gitu ya. Cerita anak, bagaimana cerita anak ya buat anak 7-10 tahun itu tokohnya menarik, ceritanya menarik, bahkan bermuatan lingkungan hidup ya, menjaga lingkungan hidup, tapi tetap enak dibaca sama orang dewasa. Nah ini juga ya salah satu keberhasilan sebuah buku bacaan anak itu, terutama ya untuk yang chapter books ke atas itu, dia tidak hanya menarik ya dibaca oleh anak, tapi juga orang dewasa juga tetap bisa mengikuti gitu ya. Jadi ini juga bisa bermanfaat juga ketika read aloud ya, atau dibacakan bareng ortu sama anak gitu ya. Nah ini kisahnya lebih padat ya. Ini nanti teman-teman bisa ini ya, bisa baca ya. Nanti saya bisa ini ya. Saya akan kasih ya slide-nya. Kemudian selanjutnya middle grade. Nah kalau ada yang sudah pernah baca Harry Potter, nah pasti nyangka Harry Potter itu buat remaja ya. Tapi sebenarnya kalau di luar sana ya, di Amerika ya, di Inggris dan sebagainya, itu Harry Potter itu termasuk middle grade loh, buku anak. Tapi ininya levelingnya itu buat middle grade. Jadi untuk usia middle grade ini, buku untuk usia 8-12 tahun ya, ini usia emas anak dalam membaca ya. Panjangnya itu 100-150 halaman ya, ceritanya mulai ini ya, mulai kompleks ya. Ada subplot ya, karakternya juga biasanya lebih banyak ya. Jadi dan ceritanya pokoknya lebih inilah ya, lebih ruwet. Kemudian
bisa fiksi, bisa non fiksi. Kalau fiksi itu beragam ya, non fiksi juga beragam ya. Ini ada saya sebutkan ya. Nah ini ada beberapa contohnya. Kalau yang pernah baca 5 Sekawan juga ya, itu juga termasuk middle grade. Walaupun ada juga kalau di sana tuh mengkategorikan 5 Sekawan ini termasuk chapter books ya, yang tadi itu yang sebelum ini. Nah yang terakhir itu yang adult ya. Yang adult ini agak ini juga ya sebenarnya ya gitu, tapi kayak transisi juga ke fiksi buat remaja dan dewasa ya. Ini buat 12 tahun ke atas ya, panjang naskahnya tuh lebih ini lagi ya, lebih panjang 130 sampai 200 halaman. Plot cerita sudah ruwet ya, karakter utamanya ada banyak, karakter tambahannya banyak, tema-tema yang diangkatnya juga sangat beragam ya. Ini contohnya ya, kalau ada yang ini pernah baca mungkin, kalau yang klasik itu Anne of Green Gables, terus ada yang The Magic Library gitu ya. Ini ceritanya bagus banget ya, ketiga buku ini gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang Bapak Ibu yang sudah punya anak usia 12-an tahun, ini bagus banget ya buat dibaca buku-buku seperti ini. Oke, itu gambaran genre bacaan anak ya. Jadi teman-teman udah kebayang nih, kayaknya saya punya ini nih, kayaknya bisa nih saya mau nulis yang tadi baby books, kayak saya punya ide yang seperti ini gitu ya. Kemudian atau misalnya chapter book, aduh saya belum bisa nih nulis yang panjang gitu, yang teksnya panjang, yang kayak tadi buat middle grade gitu. Mungkin bisa coba yang transition ya, yang cuma satu bab cuma 2-3 halaman gitu ya. Atau mungkin yang ternyata buku anak yang novel kayak 5 Sekawan itu termasuk Harry Potter atau yang lainnya itu termasuk buku anak juga gitu. Mungkin yang punya napas panjang ya, kayak Mbak Asma ya, yang sering novelnya banyak banget gitu ya, punya napas panjang, punya ide cerita anak, mungkin bisa milih yang tadi ya, chapter books, yang middle grade gitu. Nah ini sederhananya, ini sebenarnya bukan jenis, saya mau ini kan tema mungkin ya, sebenarnya lebih tepat tema ya, penyederhanaan ya, yang teman-teman juga bisa pilih ya. Jenis juga sih sebenarnya, kalau tema lebih ini ya, lebih kompleks ya sebenarnya. Jadi ada beberapa ini ya, jenis cerita anak yang juga bisa dipilih ya, fable ya, yang bisa bahkan dikemas lagi ya. Banyak ya cerita-cerita yang mungkin kita kenal, kayaknya tahu deh ini cerita ini dulu gitu kan, cerita rakyat gitu, tapi kemudian dikemas lagi jadi sesuatu yang menarik gitu. Mungkin ketika dulu kita taunya ini cerita rakyat yang bisa dibaca oleh remaja, orang dewasa, tapi ternyata bisa diadaptasi jadi buku anak gitu ya. Ada sudah cukup banyak teman-teman penulis bacaan anak ya, penulis buku anak yang mengambil cerita rakyat, dongeng gitu, kemudian diadaptasi jadi buku anak ya, yang lebih cocok untuk dibaca anak-anak. Fable tahu ya teman-teman ya, buku dengan tokoh binatangnya, kehidupan hewan ya. Kemudian ada cerita tokoh ya. Nah cerita tokoh ini bisa tokoh agamawan ya, seperti kisah Nabi dan Rasul ya, ilmuwan ya, dan masih banyak lagi. Intinya mungkin kayak biografi tapi yang sangat simpel ya. Ini saya mungkin nanti promosi dikit, ini kalau di gambarnya ada buku tentang Fatimah Al-Fihri. Ini buku terbaru saya ya, buku Fatimah Al-Fihri dan Ibn Firnas ya. Ini awalnya saya tuh membaca, ini belum ada ya. Setahu saya buku, bukan setahu saya sih, saya udah sempat riset ya, memang belum ada. Kalaupun ada itu biasanya gabungan gitu ya. Jadi ceritanya pendek, gabungan sama tokoh-tokoh lain gitu. Tapi yang bentuknya picture books khusus membahas tentang Fatimah Al-Fihri dan Ibn Firnas itu belum ada ya. Ini teman-teman juga bisa jadi ini loh, peluang cari buku-buku tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang sangat menarik. Misalnya kalau yang Fatimah Al-Fihri ini ternyata dia seorang muslimah, pendiri universitas pertama dan tertua di dunia yang diakui oleh Guinness World Records gitu ya. Jadi banyak yang, bahkan saya punya teman-teman berapa, oh iya Mbak, ternyata itu ya, iya gitu. Ternyata pendiri universitas pertama di dunia itu perempuan muslimah gitu ya, yang dia mewakafkan hartanya gitu ya untuk membangun universitas pertama di dunia. Itu ya. Dan satu lagi ya,
cerita Nabi dan Rasul ya, cerita tentang tokoh-tokoh, terutama mungkin sebenarnya bukan hanya di Islam ya, mungkin di yang agama lain, misalnya Kristen gitu. Ini buku-buku tentang Nabi dan Rasul ini buku yang paling laku ya. Walaupun mungkin nggak semua buku tentang Nabi dan Rasul itu laku, tapi hampir sebagian besar ya. Itu kayak nggak ada matinya ya. Mungkin berkah juga ya. Sebuah berkah seperti halnya percetakan Al-Quran ya, juz sama gitu, yang kayaknya semua penerbit sekarang, maksudnya bukan banyak banget ya penerbit yang mencetak Al-Quran gitu ya. Bahkan dan nggak kena pandemi ya, Di? Kenapa Mbak? Nggak kena pandemi ya? Iya, sampai ini yang nanti saya tunjukin nih karena masih share screen ya. Jadi ini Mbak siapa, Hadi, Nur Hadi ya Mbak, Nur Hadiansyah ya. Ininya Mbak dulu di Lingkar Pena, yang mantan chef. Nah ini teman-teman juga jangan ini ya, untuk jadi seorang penulis nggak harus punya ini juga kok gitu ya. Harus punya latar belakang apa, misalnya sastra dan sebagainya. Dia bikin buku 25 Nabi dan Rasul ya, itu sudah laku 10.000 eksemplar loh baru berapa bulan. Itu sampai dia sendiri nggak nyangka gitu ya. Ini nanti saya akan perlihatkan ya, bagaimana misalnya buku 25 Nabi dan Rasul itu udah ratusan ya, banyak banget gitu ya di Indonesia gitu. Tapi ketika kita bisa mencoba menceritakan kembali dengan gaya yang berbeda, dengan gaya yang unik gitu ya, itu masih bisa diterima pasar. Jadi emang nggak ada matinya ini ya, cerita tentang Nabi dan Rasul ya, baik misalnya mau bikin yang 25 Nabi dan Rasul, atau misalnya satu-satu gitu ya, atau ada kisah-kisah tokoh lain ya, sahabat ya, tokoh-tokoh ilmuwan tadi yang seperti saya sebut itu berpeluang. Tapi memang Nabi dan Rasul ini nggak ada matinya. Kemudian tadi cerita kebiasaan baik ya, cerita kebiasaan baik itu ini juga termasuk buku-buku yang banyak ini ya, karena orang tua tuh sangat butuh ya. Orang tua itu butuh banget menanamkan anak-anak kebiasaan baik, perilaku baik gitu ya. Tapi yang dikemas dengan menarik sehingga anak-anak terutama yang bayi, balita gitu itu mudah menerima gitu ya. Ini saya pernah menulis buku board book tadi ya, yang cerita kebiasaan baik itu, Aku Senang Mengaji judulnya. Ini lumayan juga waktu itu penjualannya ya, walaupun mungkin tidak seini dengan buku-buku board book lain yang aku bilang terima kasih, aku bilang tolong gitu ya. Itu sampai-sampai penerbit juga banyak yang bahkan bikin judul yang sama gitu ya, dan masih tetap laku gitu. Kemudian ada juga kisah petualangan ya. Ini ya teman-teman mungkin tahu ya, kayak model Mas Kawan gitu, tapi di Indonesia juga banyak teman-teman yang menulis juga kisah petualangan gitu ya, misteri dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir, last but not least sebenarnya ini ya, buku puisi atau sajak gitu ya. Mungkin memang tidak sepopuler ya buku fabel, dongeng cerita atau fiksi ya, atau kisah petualangan, tapi ini sebenarnya juga terutama kalau buku untuk batita dan balita ya, puisi yang dikemas dengan puisi yang isinya banyak nilai moral gitu ya, tapi dikemas dengan gaya buku tentang nilai moral, tapi dikemas dengan bentuk puisi ya. Ini contohnya mungkin nggak terlalu kelihatan, ini judulnya Giving Tree ya, yang nulis Shel Silverstein ya, orang luar memang gitu ya, tapi bagus banget gitu ya. Ini yang baru diterjemahin, seingat saya cuma satu ini ya. Mungkin karena agak sulit ya menerjemahkan puisi ya, sajak itu dalam bahasa Inggris biar masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang nggak ini ya, mungkin berbeda dengan fiksi atau buku yang lain gitu ya. Tapi ini teman-teman bisa ini ya, bisa cari ya kalau mau ini ya, mempelajari gitu buku puisi yang bagus. Salah satunya ini Giving Tree, Shel Silverstein ya. Oke, sekarang lanjut ke ini ya, ke kiat-kiat ya. Tapi sebelumnya juga saya mau ini tentang unsur cerita anak. Sebenarnya sama saja ya dengan buku cerita dewasa gitu ya. Dalam cerita anak itu unsurnya ya ada tokoh ya. Tokoh itu apa sih? Ya pelaku atau subjek yang ada di dalam cerita gitu ya. Mungkin bedanya kalau di buku-buku dewasa gitu ya, ceritanya cenderung lebih banyak tokoh dewasa manusia. Kalau di anak-anak itu ya bisa ada binatang, hewan,
tanaman ya, bahkan bangunan gitu ya. Saya pernah baca buku tentang Shakespeare & Co, itu toko buku ya di Paris ya. Itu tokoh subjeknya tokohnya ini si toko buku ini gitu. Jadi dia sudut pandangnya juga dari dia gitu ya. Tapi menarik banget gitu ya. Kok bisa sih saya waktu itu pas ini ya. Biasanya kalau hewan yang ini tokohnya hewan atau manusia biasalah bukan anak, tapi bisa gitu ya. Tokohnya itu sebuah tempat atau bangunan itu juga bisa gitu. Jadi jangan misalnya kalau tertarik nanti ini buku anak, jangan membatasi misalnya dengan tokohnya harus hewan atau manusia, tapi bisa kok berbagai hal. Kemudian yang kedua topik ya, tentu ini penting ya. Tema adalah dasar dari pengembangan sebuah cerita ya, gagasan yang ingin kita sampaikan ya. Apa misalnya mau cerita tentang ya apalah, nanti kita ini bahas yang lebih kekiat ya. Kemudian yang ketiga setting ya, latar ya, tahu ya teman-teman ya, itu tumpuan berlangsungnya cerita yang menunjukkan lokasi cerita terjadi, waktu, serta kondisi lingkungan sekitar ya. Kemudian yang keempat alur ya, alur adalah peristiwa ini typo ya, peristiwa yang membangun cerita ya, yang terkait erat dengan peristiwa yang terjadi, permasalahan, tokoh yang digerakkan sehingga menjadi rangkaian cerita yang menarik dan padu. Kemudian sudut pandang ya, point of view ya, tahu ya, bagaimana pandangan cara ya yang digunakan penulis untuk menampilkan tokoh dan tindakannya. Bisa dari sudut pandang aku ya, langsung dari si cerita itu si subjeknya, itu biasanya disebutnya sudut pandang akuan. Ada juga yang sudut pandang orang ketiga ya, sudut pandang Tuhan ya, Tuhan tanda petik ya gitu ya, dan lain-lain ya. Kemudian yang keenam, nilai ya atau moral ya, sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, yang biasanya terkait masalah baik atau buruk ya. Biasanya saran dalam perilaku praktis ya, walaupun nanti untuk cerita nilai atau moral ini tetap ini ya diusahakan tidak yang sifatnya menggurui ya. Misalnya jadi gitu hikmah dalam cerita ini adalah gitu kan, nggak perlu seperti itu ya kadangnya. Nanti kita bahas lebih ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang inti dari dari ini ya. Baru kita masuk bengkelnya nih. Masuk ke bengkelnya nih sekarang. Menarik banget sampai beranda ya Mbak. Tapi penting ya buat teman-teman ya yang tadi itu ya, mudah-mudahan benar. Jadi pastinya nambah wawasan kita nih, karena kita selama ini jarang banget gitu, dan di aplikasi KBM App juga rasanya belum ada ya Sheila untuk cerita anak ya. Tapi akan ke sana nanti. Wah, alhamdulillah seneng banget Mbak kalau bisa ada buku anak nih ya. Oke, bentar. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Tadi yang pertama itu tentukan genre dan target pembaca ya. Nah, makanya ini kenapa saya tadi ngasih tahu jenis-jenis ya, genre buku-buku yang beredar ya, dan yang dari sisi penjualan ya, sales itu bagus ya, terutama di Indonesia gitu. Jadi kita tentukan gitu ya, teman-teman menulis ini apa sih gitu ya. Mungkin bisa saja nanti awalnya dari tema, tapi terus tapi saya mau bikin tema tentang anak-anak biar jujur gitu ya. Tapi saya itu tadi misalnya saya pengen ininya buku yang yang buat baby books gitu ya, board book gitu yang lebih sederhana gitu. Walaupun sebenarnya menulis buku board book itu yang kalimatnya pendek, teksnya pendek itu tidak berarti juga mudah ya. Menemukan diksi yang tepat gitu ya, yang enak gitu dibaca dan juga bisa dinikmati sama anak itu juga bukan suatu hal yang mudah juga gitu ya. Tapi ini ya penting juga ya menentukan genre dan target pembaca kita nih gitu ya. Tadi ya nanti ngelihat ke yang awal ya tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua itu eksplorasi tema yang unik dan menarik ya. Memang ya di dunia ini nggak ada yang baru ya, katanya there is nothing new under the sun ya, nggak ada yang baru ya di dunia ini gitu ya. Tapi disinilah ya seorang penulis itu dituntut untuk kreatif ya, menggali tema-tema yang
tidak biasa. Ini kok tak bisa sih? Maaf, tadi buru-buru bikinnya. Tak biasa ya, yang tidak biasa. Nah, ini contohnya ya. Ada buku ini Rambut Panjang Alika ya. Kemudian ada Lautan Susu Coklat ya. Ini nanti mudah-mudahan bisa jadi ini juga ya buat teman-teman inspirasi. Misalnya cerita Rambut Panjang Alika ini, itu ceritanya tentang pasti ya, mungkin kalau di sini yang sudah punya anak ya, kalau saya punya keponakan dan hampir semua ya, itu pernah memotong rambutnya sendiri. Ayo ngaku. Di sini yang mungkin punya anak, punya keponakan saya semua ya. Kebetulan ada waktu itu yang tinggal sama saya ya, sebelum saya tinggal di Depok ya. Jadi saya juga ini ya mau sangat memperhatikan ya keseharian mereka. Itu hampir semua pernah memotong rambutnya dan tahu kan ya yang poninya akhirnya rambutnya jadi jingkrak lah, yang kependekan gitu. Nah ini ceritanya seperti itu ya. Sebenarnya sederhana ya keseharian yang mungkin kita lihat, tapi kemudian penulis ini penulisnya Dewa Rika ya, Dedeu ya, itu dia bisa menangkap kemudian menjadikan itu jadi tema ya, kemudian dituangkan dalam buku gitu ya. Jadi ini ceritanya ya itu tadi, dia pontok pendekan, wah dia sedih gitu ya. Wah gimana ini gitu ya, saya pengen punya rambut ini lagi gitu ya. Karena gara-gara bandel ya, iseng gitu ya, namanya anak-anak ya. Kira-kira begitu. Nah kan, motong rambut sendiri kok seperti saya ya. Terus yang kedua itu yang Lautan Susu Coklat ini bukunya Mbak Renia Niar ya. Ini termasuk salah satu penulis buku anak yang banyak ya karyanya di Indonesia ya. Itu ceritanya apa? Ceritanya saya ingat saya waktu itu pernah membaca ya atau mendengar ya Mbak Reni pernah cerita tentang buku ini, idenya ya. Kenapa dapat ide ini? Jadi dia pernah menemui seorang anak yang belum pernah minum susu coklat ya. Dari situ dia kemudian kepikir, ini kok menarik gitu. Maksudnya mungkin buat anak-anak yang biasa, susu coklat gitu, itu biasa gitu tiap hari mungkin gitu ya. Tapi ada loh yang belum pernah merasakan minum. Dan ini kemudian jadi cerita yang menarik. Ini menang Adikarya IKAPI ya, juara 1 Adikarya IKAPI. Tahunnya saya agak lupa ya, mungkin 2000 berapa gitu ya. Ini ya, jadi sesuatu yang kelihatannya sederhana, mungkin nggak kepikiran ya. Kita mungkin seringnya dengar ya, tapi kemudian akhirnya jadi ide kemudian dituangkan dalam buku cerita untuk anak, akhirnya bahkan bisa menang ya di Adikarya IKAPI. Kemudian nah ini saya ini juga nih teman-teman, mungkin nanti kalau ada yang mau ini ya nulis, misalnya kita bisa mengeksplorasi ya. Sering nggak sih ngelihat kecoa? Saya di rumah kadang-kadang suka ini, walaupun ada kucing ya. Tapi kadang-kadang kucing kalau lagi malas itu mereka malas ini ya kecoa. Nah sering kan ya ngelihat kecoa, terus lari misalnya apa gitu, terus terbalik dia nggak bisa membalikkan, susah ya membalikkan tubuhnya kecuali kita yang balikin gitu. Itu coba kepikiran nggak? Coba kalau dijadikan cerita, itu kayaknya unik banget ya. Kecoa nggak bisa nggak bisa balik. Tokohnya si kecoa ini misalnya gitu. Gimana misalnya dia lari tiba-tiba kepleset terus balik, dia nggak bisa balik gitu. Coba deh, bayangin deh, kembangin deh. Itu ada waktu kecil tuh pernah tuh pengen nungguin Jadi pas ngeliat ada kecoa begitu terus dia mikir gimana cara balik lagi? Gitu dia pengen nungguin. Nah, harus kena tembok dulu apa enggak gitu. Iya. Terus misalnya juga kalau tadi Alika ya rambut panjang, nah ini misalnya pasti ya hampir setiap anak, saya aja dulu punya kutu ya. Dan itu biasanya nular gitu, coba deh. Mungkin angkatan peditox sedih. Anak yang diserit Mbak, anak yang misalnya punya kutu rambut gitu ya, terus apalah misalnya dia kesulitan, atau bisa sudut pandangnya bisa dari si anaknya, bisa dari kutunya juga loh kayak tadi kecoa ya. Gitu. Nah ini ada yang menarik ya, ini They All Saw a Cat ya, ini tapi belum diterjemahkan ya, waktu itu saya baca di skrip apa ya kalau nggak salah. Ini dia kalau nggak salah pemenang penghargaan di Amerika apa ya. Jadi ini menariknya ya, They All Saw a Cat ya, jadi tentang beragam binatang ya, beragam makhluk ya, jadi manusia, hewan itu dari cacing, serigala, burung, apalagi bagaimana mereka tuh melihat si kucing ya. Jadi kucing ini diceritakan dia lagi ini melakukan perjalanan, ketemu sama cacing, ketemu sama serigala, ketemu sama ini. Nah tapi si penulisnya pinter ya,
Dan tapi ini dia juga pasti riset ya, karena memang sesuai dengan ini secara apa istilahnya mungkin biologi atau apa ya. Jadi misalnya kalau cacing melihat kucing itu apa ya, bukan hanya melihat kucing ya, tapi mungkin ini yang lain itu seperti polkadot ya. Kalau serigala beda lagi gitu ya. Kalau kita mungkin manusia ngeliat kucing ya, ini makhluk kaki 4 berbulu ya, macam-macam warnanya, ada yang putih, hitam, ada yang oyen ya. Mungkin seperti itu, tapi ternyata binatang-binatang lainnya enggak loh gitu ya, beda gitu ya. Ada yang misalnya itu tadi yang paling unik saya ini ternyata cacing melihat kucing itu kayak melihat apa bola-bola ini polkadot gitu ya. Kayak gitu, dan itu memang secara ilmiah itu memang seperti itu gitu. Ini memang dibutuhkan bukan hanya kepiawaian menulis cerita yang menarik ya, tapi juga fakta ya secara ilmiah yang benar gitu ya. Yang jadi bukan hanya anak-anak bukan hanya mendapatkan cerita tapi juga mendapatkan pengetahuan ya, wawasan ya. Wawasan yang baru ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciptakan tokoh cerita yang apa ya, yang unforgettable, yang mengesankan, yang tidak terlupakan ya. Ayo di sini siapa yang apa masih ingat mungkin pernah baca tadi ya, tadi saya sempat sebut Pippi Longstocking gitu, saya suka banget ya. Saya anak 90-an. Jadi mungkin apa namanya contoh-contohnya gitu ya. Ini saya senang banget sama Pippi ya, karena apa namanya dia ini kocak ya. Saya masih ingat bagaimana dia itu misalnya ngangkat apa namanya bisa gendong kudanya, terus dia orangnya tuh unik gitu ya, tokohnya unik ya, orangnya bosen gitu ya, misalnya aduh bosen nih jalan pakai tangan, akhirnya dia jalan pakai kaki, akhirnya dia ini apa sih apa namanya kayak koprol gitu ya, jadi jalan pakai tangan gitu. Itu yang sampai sekarang saya masih ingat gitu ya, padahal mungkin bacanya udah dari 30 tahun yang lalu gitu ya. Nah jadi penting juga bagi teman-teman bagi penulis cerita anak untuk menciptakan tokoh cerita yang unforgettable. Selain Pippi misalnya Matilda ini ya, ini Matilda ini penulisnya Roald Dahl ya, penulis dari Inggris gitu ya. Saya baca berkali-kali kayaknya buku. Dan filmnya pun dibuat berkali-kali ya, Di? Iya benar Mbak. Jadi tokoh di dalam cerita itu bisa banyak dan bermacam-macam ya. Tapi pasti ada satu tokoh utama yang memiliki karakter ya, tujuan, motivasi dan tantangan yang dihadapi. Nah, terus cerita yang baik ya selain tadi ini yang membuat cerita mungkin kita nggak terlupakan ya sama tokoh Pippi, Harry Potter misalnya gitu ya. Pasti kita kalau disebut Harry Potter langsung kebayang gitu ya. Oh, anak kecil, anak yatim piatu yang kena kutukan yang sempat mau dibunuh tapi dia selamat gitu ya, punya ini di jidatnya gitu ya, seperti itu gitu. Atau misalnya tadi Pippi atau Matilda yang suka banget baca gitu, dia baru berapa ini sekian udah bisa baca gitu ya, yang dibully sama sering dibully sama ininya gitu, orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi selain pesan yang sangat ini sebenarnya fantasi, tapi ada pesan-pesan itu. Banyak orang tua juga yang membuli anaknya, guru juga gitu yang membuli anaknya, termasuk juga bully sesama murid gitu ya. Itu tadi, jadi cerita yang baik adalah yang tokohnya mengalami perubahan ya, baik dari bentuk ya, bentuk ini maksudnya ini ya, bentuk, bukannya bentuk dari kurus ke gemuk ya. Perubahan ya, baik pandangan ya, sikap atau perilaku ya, kayak gitu. Jadi ya pastinya kita berproses gitu. Tapi kita bisa belajar ya dari penulis-penulis yang tokoh-tokohnya ini sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun masih kita ingat ya. Kalau disebut tadi misalnya Harry Potter, Pippi, siapa lagi sih kalau di Indonesia mungkin cerita yang ini ya. Kalau di Indonesia ya, memang harus diakui kita belum misalnya kalau dari buku cerita anak ya, yang benar-benar ini Sidul ya, Sidul anak ini mikirnya jangan itunya sinetronnya ya. Jangan langsung Rano Karno. Iya jangan Rano Karno ya, Amanda Tumajo Indo ya, itu ya tapi memang yang dulu-dulu ya yang malah masih ini ya, masih sangat mengesankan ya.
yang buku-buku lama. Dan memang sih, nah ya nih tuh ada yang ini ya, Sabah ya, Empat Sekawan ya. Terus ini ya, siapa namanya? Keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara kan awalnya dari buku ya. itu juga mengesankan ya. Ya Winnetou ya, benar Winnetou ya. Lima Sekawan, terus ini juga yang kalau dari luar ya. Itu ya. Jadi usahakan ciptakan tokoh cerita yang mengesankan ya. Kemudian, nah gimana nih cara mengembangkan mengembangkan cerita ya? Kita ini ya teman-teman yang dalam sebuah cerita ini sama aja sebenarnya ya. Mau nulis misalnya buku fiksi dewasa, remaja gitu ya, yang mirip-mirip ya. Jadi struktur sebuah cerita itu selalu pasti awal itu ada masalah ya. Kemudian di tengah itu tokoh cerita menghadapi konflik ya, menghadapi masalah tersebut ya, dan berusaha menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir di akhir ya, penyelesaian masalah ya. Jadi kalau menulis cerita terus kita misalnya flat gitu ya, misalnya ada masalah tapi terus kita tidak selesaikan ya, atau di awal tidak ada masalah ya, cuman cerita gitu aja gitu, itu harus ini lagi ya, harus dipikirkan lagi ya. Karena cerita yang menarik memang cerita yang bermasalah. Bermasalah tanda petik ya. Makanya sampai dulu saya ingat banget ya, Mbak Helvi pasti selalu bilang tuh, pokoknya kalau nulis harus menciptakan masalah. Ciptakan masalah dalam tulisanmu ya. Karena dari situlah cerita akan berkembang. Tokohnya juga akan berkembang ya. Tokoh cerita juga pembaca juga akan mengamati gitu ya. Bahkan dari situ kita akan bisa ini ya, membuat penasaran pembaca gitu ya. Gimana sih nih, kok nggak selesai-selesai, ada konflik lagi gitu. Itu biasanya cerita yang sudah lebih ruwet ya. Tapi cerita anak sederhana pun tetap harus ada ya. Tetap harus ada masalah ya. Kemudian tokohnya berusaha menyelesaikan masalah, kemudian sampai nanti penyelesaian masalah ya. Contohnya misalnya ini ada buku yang diterbitkan oleh Litara ya, Rumah untuk G. Kelihatan nggak di sini ini tentang gajah ya. Ini sebenarnya temanya berat loh ya, tentang bagaimana manusia itu kadang banyak lahan ya, kita tuh manusia memang serakah ya. Jadi banyak lahan yang untuk hewan, bukan hanya gajah sebenarnya, yang diambil ya untuk pemukiman atau untuk hal lain, sehingga hewan-hewan ini akhirnya dia tidak punya ini ya, tersingkir gitu ya. Makanya sempat kan ada beberapa kasus ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, misalnya kawanan gajah masuk pemukiman, kemudian dia mengamuk atau apa gitu. Itu salah satunya karena dia sudah kekurangan lahan ya untuk rumahnya. Nah ini ceritanya Rumah untuk Dia ini seperti itu, tapi sesuatu yang berat itu, yang kesannya berat tapi bisa disampaikan dalam cerita anak gitu, cerita bahkan picture book buat anak-anak balita gitu ya. Ini digambarkan judulnya Rumah untuk G gitu ya. Awalnya G itu sedih ya, maksudnya dia terusir gitu, dia nyari-nyari rumah tapi terus ini juga sama manusia gitu, sampai akhirnya dia menemukan rumah ya. Mungkin ada manusia yang kemudian mengusahakan rumah untuk G gitu ya, kayak gitu. Kemudian menjelma dalam dunia anak-anak ya, masuk ke dalam dunia anak-anak. Ini penting juga ya ketika kita menulis cerita anak gitu. Anak itu memahami anak ya, apa sih yang ada dalam pikirannya, pastinya beda kan ya sama orang dewasa ya. Walaupun banyak juga anak-anak yang pikirannya kayak orang dewasa gitu ya, dan orang dewasa yang pikirannya kayak anak-anak ada juga gitu ya. Tapi bagaimana kita berusaha masuk itu sehingga nanti ketika sudah jadi tulisan, anak-anak paham gitu, anak-anak bisa mengambil ibrah ya, mengambil hikmah dari cerita yang kita tulis gitu ya.
Misalnya ini buku saya yang masih pre-order ya, promosi ya, promosi tipis-tipis ya. Tapi ide-idenya tuh ya. bagus loh. Ide-ide yang kamu ambil untuk buku anak itu aku salut gitu loh, karena kamu benar-benar ngambil apa yang memang nggak ada gitu. Jadi kelihatan kamu memang mengamati dunia perbukuan anak gitu. Makanya Mbak minta kamu untuk berbagi hari ini kan. Ya alhamdulillah. Jadi misalnya contohnya ini ya, ketika nulis Ibn Firnas ini ya, saya semua bahan datanya itu bahan yang sifatnya dewasa, maksudnya ya yang serius gitu ya. Saya baca buku, artikel gitu ya. Itu sekian bulan ya sebelum saya akhirnya nuliskan. Nah, ketika menulis awal-awal tuh sempat, aduh ini kok kayaknya nggak ini ya sama ini anak-anak gitu ya. Gimana ya? Tadinya saya misalnya nulis Ibn Firnas lahir di sini. Pada usia segini dia begini-begini. Aduh kok ini banget sih gitu ya, kayaknya nggak menarik deh gitu ya buat anak-anak. Nah terus apa ya, saya coba mikir-mikir lagi gitu ya, sesuatu yang sambil saya juga baca-baca ya buku-buku dari penulis lain. Nah kemudian akhirnya saya nemu ide gitu ya. Ini kan ceritanya Ibn Firnas ini adalah pionir penerbangan pertama di dunia. Jadi dia di tahun 852 ya, itu Ibn Firnas ini telah melakukan eksperimen terbang yang kemudian nanti menjadi cikal bakal pesawat terbang masa kini ya, dan itu diakui gitu ya, diakui sama dunia gitu ya, sampai di Spanyol itu dia dibangun jembatan atas nama dia gitu ya. Bahkan Spanyol yang berusaha menghapus semua. Nah, betul. Menarik ya, berarti kan tidak bisa dinafikan banget gitu. Iya, dia nggak bisa menghilangkan ya kontribusi dari Ibn Firnas ini gitu. Emang sangat diakui gitu ya. Nah, waktu itu saya ini, oh ya kan dia salah satunya melompat. Jadi di awal cerita itu saya ininya dia naik ke, bentar. Mestinya alhamdulillah baru ini ya. Jadi saya nggak ini pakai, jadi langsung ke menaiki menara Masjid Agung Cordoba. Sebuah jubah besar ia kenakan. Tiba di bagian atas menara, ia bersiap, lalu melompat. Gitu. Jadi nggak yang Ibn Firnas adalah seorang bla dia begini. Nggak Wikipedia lah ya, kalau bahasanya kan beda. Kalau wiki kan memang untuk informasi ya dia. Ya benar. Jadi ini buat gimana biar anak-anak menarik, kemudian dia akan terus membuka halaman gitu ya. Nah kemudian saya ini ceritanya sebenarnya non fiksi ya, agak campuran. Setelah itu baru misalnya saya bilang, siapa pria itu? Mengapa ia melompat dari menara masjid gitu. Jadi ini juga buku ini juga selain bisa dibaca sendiri sama anak-anak, bisa juga jadi dongeng. Maksudnya jadi bukan dongeng, dibacakan ya, bisa dibacakan orang tua kepada anak dengan gaya bercerita yang seru gitu ya. Jadi bukan hanya ini cerita, tapi anak-anak juga dapat pengetahuan. Itu contohnya ya, seperti itu. Jadi kita memahami dunia anak sehingga kita bisa tahu apa sih yang menarik gitu ya ini buat anak gitu. Selanjutnya ini insya Allah ini terakhir ya, masih ada waktu ya Mbak. Terakhir saya bikin cepat. Yang pertama praktikan. Langsung raise hands aja ya buat teman-teman yang ingin bertanya ya, dan saya akan mendahulukan teman-teman yang bertanya dengan kamera menyala. Nah ini misalnya perhatikan diksi ya, pilihan kata, ini sebenarnya nyambung tadi sama yang tadi ya. Jadi gunakan bahasa yang sederhana, terutama kalau tadi kita mau menulis untuk baby books atau tadi yang picture books ya, yang hindari kata-kata kalimat yang bersayap ya. Jadi yang sederhana, yang anak mudah ngerti, mudah paham ya. Kemudian hindari menggurui. Memang sih tadi seperti saya bilang gitu ya, cerita anak itu butuh nilai moral di dalamnya, tapi jangan terjebak jadi penceramah ya. Biarkan pembaca anak ya, pembaca kecil membuat kesimpulan sendiri. Karena itu tadi anak-anak itu makhluk yang cerdas gitu ya. Bahkan sebenarnya dari cerita sendiri sudah ada hikmah loh. Kadang-kadang kita kan nggak sadar ya, misalnya ya itulah kenapa pentingnya untuk jujur gitu. Itu nggak harus, dari cerita saja sebenarnya anak-anak bisa menyimpulkan gitu ya. Kemudian yang terakhir banyak baca buku ya dan riset ya. Sesederhananya cerita anak ya, bila menyampaikan fakta tetap harus kita benar ya, terutama untuk buku yang non fiksi ya. Tadi seperti saya cerita ya, They All Saw Cat itu sederhana ceritanya,
menarik banget, unik, tapi tetap pakai data yang ini benar gitu ya. Betul. Contoh yang lain juga ketika saya tadi nulis Ibn Firnas atau Fatimah Al-Fihri gitu ya, saya nyari ngorek-ngorek gitu ya, banding-bandingin gitu ya sumber-sumber ya. Karena misalnya sumber tentang Fatimah Al-Fihri itu nggak terlalu banyak gitu, jadi harus ini banget gitu ya, jangan sampai misalnya fakta yang saya ini kan, data yang saya sampaikan itu salah gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya menulis buku cerita anak tapi ini datanya ada fakta yang secara kita mau tampilkan di dalam itu harus diperhatikan ya, jangan sampai salah. Oke. Itu terakhir, terima kasih banyak. Ini sukses dengan Aku Senang Mengaji Fatimah Al-Fihri ya. Dan Ibnu Firnas ya, dan itu tantangan juga buat teman-teman kalau misalnya menulis cerita anak yang sudah pernah ditulis orang lain, berarti tadi ya dibilang bagian dari risetnya adalah memastikan bahwa buku anak yang kita tulis pastinya berbeda, entah angle-nya berbeda, entah POV-nya berbeda ya dia. Ya, tokohnya unik ya. Tokohnya unik ya dan lain-lain. Baik, terima kasih Di. Langsung saja nih kita karena waktunya mepet ya, silakan yang ingin raise hands. Ingin bertanya ya. Ingin raise. Oke, ada Cek Lim tuh dari Istanbul. Silakan. Silakan. Ya, loh kok tiba-tiba. Ini saya sambil ini ya, Mbak, ini bukunya alhamdulillah sudah selesai cetak. Ya, aku udah pre-order ya, jangan lupa tuh sebutan dikirim. Cek Lim Istanbul. Ya baik, terima kasih Mbak Asma. Ya. Alhamdulillah diberi kesempatan di siang ini untuk bisa bertemu dengan Mbak Rahmadianti. Ya dari dulu saya sering baca karya beliau. Saya bukan karya Rahmadianti loh, karya Rahmadianti. Iya, juga karya Mbak Asma. Kalau karya Mbak Asma silakan. itu hampir semua buku Mbak Asma itu saya baca itu. Iya. Itu dari sejak lebih banyak pasti ya Pak. Di kampus dulu. Ya, pertanyaannya silakan Pak. Iya, pertanyaan saya, bagaimana kita menjaga semangat ya? Kita punya semangat ketika sudah mendengar cerita seperti ini, ingin kali menulis tentang cerita anak. Karena memang sering baca. Kemudian kalau saya pribadi itu sering bikin bazar. Bahwa buku anak-anak cuma diserbu itu, ya paling banyak itu laku buku anak. Jadi bagaimana kita menjaga semangat ketika kita ingin menulis ini. Jadi, kita ingin semangat ini tetap sehingga memang jadi sebuah karya. Itu bagaimana caranya itu? Itu saja mungkin saya Mbak Rahmadianti. Iya. Terima kasih. Bapak Malaysia kah? Saya orang Aceh. Oh, orang Aceh. Ya. Logatnya mirip ya, orang Aceh. Memang lagi di Istanbul ya? Iya, sudah 3 tahun di Istanbul. Saya ketua amanah, saya sekarang ketua FLP Turki. Masya Allah. Itu nyolek-nyolek FLP Istanbul tuh ada manfaatnya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa nobar haya juga di sana ya dengan FLP Turki. Ya. Pengen lagi nih balik ke Istanbul ya. Karena saya juga rencana pengen nulis ini Pak tentang Istanbul ya. Iya Mbak. Nah. Bahkan kalau ini Bapak mau mulai ini menulis cerita, aduh itu Masya Allah ya, Istanbul itu banyak banget materi bahannya gitu ya. Nah salah satunya itu ya ini Pak, gabung di acara kayak gini ya, gabung di KBM ya, itu bisa jadi ini ya Mbak, nyemangatin banget ya. Iya benar, karena memang kita kan kalau enggak dengan beragam profesi kita bisa jadi lebih sering bergaul dengan orang-orang yang tidak punya mimpi menulis gitu, jadi penulis gitu. Nah disinilah gitu loh, kita istilahnya airnya nih biar sama nih ya, penghuni kolamnya sama gitu. Gimana memastikan semangat itu terus ada di tadi gabung ya acara-acara ya itu salah satu itu. Terus juga ya memang kita harus banyak kan sekarang juga banyak ya komunitas ada yang lebih khusus lagi. Ada KBM mungkin yang beragam, maksudnya ya buku dewasa gitu. Nah sekarang mau mulai buku anak. Ada juga sebenarnya komunitas kecil yang khusus benar-benar buku anak gitu ya. Nah itu biasanya mereka saling nyetanin. Jadi saling menyemangati dengan misalnya saya sudah ini loh nerbitin buku saya nih, buku terbaru saya, buku anak terbaru saya gitu ya. Itu kadang ini loh, bukan kadang sih, itu bikin syirik memang gitu ya, tapi itu akhirnya bisa jadi semangat gitu ya. Ini istilah-istilah negatif tapi artinya positif ya, tapi nyatanin bikin syirik. Sama memang
emang harus ada obsesi sih ya. Pak Alim ini ya panggilannya atau siapa nih? Saya mau manggil Pak Istanbul. Bisa. Nama saya Muslim. Iya Mbak Muslim, baik. Jadi yang juga ini harus merawat tadi obsesi ya. Obsesi misalnya saya ini sebenarnya pengen banget menulis buku ini ya, buku Fatimah sama Ibn Firnas ini udah dari sekian tahun lalu gitu ya. Tapi kemudian tadinya ininya bentuk perjalanan gitu ya, mau dimasukkan ke dalam buku perjalanan gitu yang sedang lagi saya susun. Tapi kemudian kayaknya lebih ini anak ya, karena itu tadi yang seperti saya bilang di awal Pak, belum banyak gitu ya buku tentang Ibn Firnas sama Fatimah Al-Fihri ini yang dikhususkan. Dan anak-anak muslim kita kemungkinan masih asing banget ya dia. Iya, dan yang ilustrasi bentuknya picture book gitu ya. Jadi ini aja Pak, Bapak misalnya mau, pokoknya saya harus nih nulis buku tentang misalnya apa, Al-Fatih, buku cerita anak tentang Al-Fatih. Walaupun sudah ada ya, tapi belum banyak juga loh buku tentang Al-Fatih. Misalnya untuk yang buku cerita anak ya, misalnya ceritanya yang lebih fiksi ya, tapi based on true story kisahnya si Al-Fatih gitu ya. Itu bisa juga gitu, karena misalnya, ada banyak nih ya. Saya sebenarnya ini ya, contoh misalnya ini ya, ini sebenarnya cerita tentang Masjid Cordoba, tapi ininya dengan ceritanya cerita fiksi gitu ya, cerita fiksi tentang persahabatan 3 anak ya, Muslim, Kristen sama Yahudi. Karena kan dulu di masa Andalusia kan Kristen, Islam dan Yahudi kan ini ya, istilahnya apa sih, konfisensia. Jadi bagaimana sangat ini ya, sangat rukun gitu ya ketiga agama tersebut gitu ya. Tapi ini bisa loh diceritakan ya dalam bentuk buku ilustrasi gitu. Jadi yang penting itu Pak, punya cita-cita dulu tadi ya, kemudian dirawat cita-cita tersebut sambil gaul, sambil terus disemangati gitu ya, insya Allah gitu ya. Itu bisa bikin kita jadi akhirnya mewujudkan ya obsesi tersebut. Di ini kita masih ada 3 penanya nih. Saya coba ambil dari Mbak Siti Aliyah dulu ya. Silakan Mbak Siti Aliyah. Silakan Mbak. Singkat saja, langsung bertanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aliyah dari Manado. Jadi ya, saya temannya Mbak Miyosi, Mbak Di. Ya. Nah, saya sekarang ini kan tergabung di komunitas penulis anak ya. Sejauh ini tuh saya lagi-lagi ngeluarin bukunya beraninya di antologi dan cuma bisa kayak mentok di satu cerita. Terus untuk kadang pengen gitu untuk bisa bikin satu buku yang cukup tebal gitu. Kalau untuk antologi kan paling cuma beberapa lembar gitu ya. Cuma kayaknya untuk membangunnya kayak misalkan ingin bertema tentang jujur, tentang kejujuran. Di endingnya pasti jangan jangan berbohong, nanti tidak dipercaya lagi. Nih kepala saya kayak sempit gitu. Nah, berarti harus lebih banyak bacanya ya Di? Betul. Ya ini gitu ya sih gitu. Terus untuk bangun kepercayaan dirinya untuk bisa ngirim ke penerbit dan penerbit yang besar itu gimana? Jadi masalah insecure satu ya, kemudian pengembangan ide. Ya, silakan Rahmadianti. Terima kasih Mbak Alia. Mohon maaf. Ya. Ya tadi sebenarnya sudah dijawab sama Mbak Asma. Memang harus baca ya. Kalau kita ini dengan ide gitu ya, stuck sama ide kita, gimana cara ngembanginnya. Yang paling ini sih memang baca ya. Banyak banget sebenarnya buku anak sekarang dan sekarang lebih mudah lagi. Kalau dulu tuh kita harus beli buku yang buku cetak. Sekarang tuh ada Ipusnas ya. Kalau misalnya kita terkendala biaya gitu. Di Ipusnas, kalau misalnya di Jakarta ada IJAK ya, IJAK. Dan sebenarnya di daerah lain juga banyak. Jadi itu bisa yang gratis ya, kita bisa baca gratis ya. Nah, jadi nggak ada kendala mestinya kalau ini harus baca-baca buku, nambah ya buat ini buku gitu ya. Jadi itu ya, tadi Mbak siapa namanya tadi? Mbak Alia. Mbak Alia ya. Yang pertama itu, terus juga memang kadang kita punya ide, tapi terus kita mau cepet-cepet kita tuangkan gitu ya. Kadang kita perlu untuk mengendapkan dulu gitu ya. Dari baca buku terus mengendapkan, biasanya itu akan muncul banyak ini ya, banyak cara akhirnya kita mestinya begini nih. Seperti tadi yang saya contohkan bagaimana
saya tadinya udah nulis seperti ini, kemudian harus saya ubah gitu ya, biar lebih ini buat anak-anak yang tentang limbah firnas tadi. Kemudian tadi yang kedua apa soal insecure? Oh, insecure. Oh ya, emang sih sekarang ini banyak penerbit yang tiarap ya. Tapi tadi kalau saya bilang buku anak itu sebenarnya masih banyak kok peluangnya gitu ya. Kalaupun misalnya Alia belum masih insecure untuk ngirim ke penerbit besar gitu ya, bisa misalnya mulai dulu dengan bisa menerbitkan sendiri atau bisa mulai dari e-book gitu ya. Sekarang banyak ada beberapa penerbit yang menawarkan ini e-book gitu ya. Karena apalagi sejak pandemi itu kan pembaca e-book itu lebih ini ya, karena orang nggak keluar untuk buku gitu ya. Seperti itu. Terus yang pertama ya pede aja gitu ya. Banyak ya kisah ya betapa misalnya ditolak di banyak penerbit, tapi yang penting gigih gitu ya. Itu coba terus ya, mudah-mudahan nanti bisa ada yang tembus ya, Alia ya. Begitu. Iya, mungkin terakhir ya Mbak Sri Wulandari, silakan. Mbak Timasiani kita lihat. Mbak Sri langsung pertanyaannya saja. Ya, Assalamualaikum Mbak Asma dan Mbak Rahma. Saya ingin langsung saja pertanyaannya, bagaimana caranya ketika kita menulis buku itu terbentur dengan ketidakmampuan kita untuk mengilustrasi, karena target kita adalah anak di bawah usia 7 tahun gitu. Ya, Bu Sri, memang nggak semua penulis itu bisa ini ya. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya Bu Sri punya cerita menarik, tawarkan ke penerbit, penerbitnya tertarik, maka urusan ilustrasi itu adalah urusan penerbit, gitu ya. Itu pertama ya, kalau memang mau diterbitkan di penerbit, penerbitnya kemudian lulus, maksudnya karya Bu Sri lulus gitu ya, diterima layak gitu, itu urusan penerbit, tenang aja gitu ya. Tapi bisa juga kalau mau menerbitkan sendiri ya, contohnya saya ini sebenarnya menerbitkan sendiri buku saya ini gitu ya. Jadi saya nyari ilustrator gitu ya, emang sih perlu modal Bu Sri ya. Tapi ini kok gitu ya, kalau memang kita punya azam ya, punya tekad gitu, dan banyak sekarang ilustrator itu misalnya di grup-grup di Facebook atau di Instagram gitu ya, mereka ada akun-akun yang memang mengumpulkan para ilustrator. Nah, Bu Sri bisa cari di situ, cocok nih, ini menarik nih ilustrasinya gitu ya. Jadi bisa lewat situ gitu ya. Bisa tanya ke ini saya mau ini nih, saya punya cerita ini, saya mau menerbitkan sendiri gitu ya, dan saya butuh ilustrasi. Saya senang nih sama ilustrasinya Mbak ini gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya, ditanyakan soal teknisnya itu dan segala macam, ya itu nanti bisa bicarakan gitu. Kira-kira seperti itu Bu Sri. Biasanya ilustrator itu udah tahu kok, misalnya berapa halaman Bu gitu, misalnya bukunya 24 halaman. Mereka biasanya udah punya semacam kayak tarif gitu ya, daftar gitu ya. Macam-macam sih, ada ilustrator yang lumayan murah, ada yang mungkin sudah agak mahal gitu ya. Gabung aja Bu di grup-grup atau di akun-akun ilustrator gitu, banyak ya. Baik ya. Oke, Mbak Ati ya, silakan satu. Tapi saya nanti mohon maaf kalau misalnya Sheila masih ada di sini. Sheila boleh nanti diambil alih kalau Mbak Asma tiba-tiba menghilang sebentar gitu ya, karena acara kita sebetulnya cuma sampai jam 3 ya, dan saya ada acara lain ya. Tapi kalau memang saya bisa tidak menghilang, saya akan berusaha tidak menghilang ya. Tapi kalau saya menghilang tiba-tiba jangan kaget, supaya Mbak Ati tadi bisa kita akomodir nih pertanyaannya. Silakan Mbak. Mohon maaf kalau nanti menutup acara sendiri. Tapi nggak ada, Sheila masih ada kan dari KBM ya. Silakan. Ya, masih senyap ya. Oke, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asma, terima kasih. Saya nggak sengaja tadi klik pas buka Twitter. Saya perkenalkan, saya mantan penulis tahun 90-an. Cuma saya pengen memulai lagi, pasti dari nol lagi. Saya cita-cita sih pas banget pengen nulis buku anak. Nah, kira-kira saya mulai dari mana ya? Saya ikut grup mana dan sebagainya. Tadi
booster banget gitu pas dengernya. Waduh, ini pas yang saya cari mungkin dengan usia saya saat ini ngepasnya. Dulu sempat sih ke Bobo masuk, cuman ya cerpen-cerpen gitu aja. Wah. Tapi zaman dulu, Bu, saya mantan. Sekarang pasti dari nol lagi. Oke. Pertanyaannya? Gitu, mohon arahannya. Oke. Saya ngumpul di grup mana atau harus kayak tadi Mbak Rahma harus dilempar kemana gitu ya? Bikin sendiri, ya bikin sendiri, cari ilustrator sendiri dan lain-lain. Siap. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sebenarnya sudah pernah dimuat di Bobo, Masya Allah ya sebenarnya. Tinggal cuma malang melintang ini. Ya, pernah Femina juga aja. Tahun 90-an tapi Mbak udah lewat. Ya, tinggal disenggol lagi sebenarnya radarnya gitu ya, insya Allah kedepannya mudah-mudahan lebih ini ya Bu Atik. Banyak kelompok-kelompok itu tadi sebenarnya juga menjawab juga sama seperti jawaban saya ke Pak Muslim ya yang di Istanbul gitu ya, banyak. Nah salah satunya itu yang digawangi ada yang sama Ali Muahir, Mas Beni Ramdhani, di Facebook cari aja ininya akun mereka aja gitu ya. Terus ada juga namanya kelompok penulis bacaan anak. Ya, itu gabung di Facebook ya. Itu mereka tuh biasanya lumayan ini tuh rame. Itu ada ilustrator, ada penulis juga, jadi bisa saling ngasih tips gitu ya. Terus juga informasi buku-buku yang mereka terbitkan gitu ya. Itu tadi jadi nambah semangat. Coba masuk ke situ dulu buat gitu ya. Belajar anak tadi. Jadi kayaknya kalau di Telegram atau di grup WA juga ada, tapi mungkin lebih ini di medsos kali ya. Mungkin interaksinya lebih ini di medsos gitu ya. Kalau grup Telegramnya ada, Kak? Grup Telegram yang kelompok itu sebenarnya ada ya, tapi nanti deh saya gercep. Iya. Mumpung ada moodnya. Coba dulu yang di Facebook, kayaknya infonya juga ada yang di Facebook itu deh. Baik. Kelompok penulis bacaan anak. Baik. Bisa gabung ke forum Lingkar Pena juga, Bu. Kalau misalnya biasa teman-teman FLP juga banyak event-event. Banyak yang menulis baca buku anak juga. Iya, Ali Muahir juga kan ya selain Beni Ramdhani. Baik, saya kira demikian. Terima kasih untuk semua yang bertanya. Terima kasih Rahmadianti Rusdi. Jangan kapok ya. Luar biasa ya dari presentasinya tuh kita tahu wawasan bacaan beliau ini ya, dan sukses untuk buku Fatimanya dan Ibnu Firnasnya ya. Insya Allah mudah-mudahan yang mau pre-order silakan bisa follow Rahmadianti. Kalau di Twitter namanya @sintingbuku, kalau di Instagram Rahmadianti ya. Bener kan, Di? Ya, Rahmadianti. Oke, ya silakan dan dapatkan informasi soal. Mbak, tadi ada yang ini materi, cuman aku buat ini nih. Nanti bisa di-share ke Asma, yang di Asma ada, nanti Asma share ke Sheila, nanti yang lain bisa tanya ke Mbak Sheila nantinya. Iya. Ya, tadi saya sudah kirim ke Mbak Asma ya. Ya, baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Saya nggak tahu nih, pengennya Kamis apa kita balik Jumat atau Kamis akhirnya untuk Ramadan ya. Tolong di-sharing di chat ya, teman-teman lebih prefer Kamis jam segini atau lebih prefer Jumat jam segini ya. Oke, terima kasih semuanya. Rahmadianti sekali lagi terima kasih. Terima kasih, maaf kalau ada kurang. Yang saat ini mengikuti di YouTube juga terima kasih ya. Mudah-mudahan mendapatkan sesuatu ya, dan manfaatkan betul ruang belajar yang disediakan oleh aplikasi KBMF ini gratis. Ya, gratis ya, silakan tiap pekan kita bisa bertambah wawasan insya Allah ya. Dan saya percaya kalau penulis fiksi biasanya nantinya bisa menulis apa saja. Saya aja tadi langsung dapat ide tuh, pengen jadi penulis cerita anak. Mohon doanya di mudah-mudahan Allah ijabah ya. Baik, mari kita bersaing ya jadi penulis buku anak ya. Oke, tantangan baru ya. Oke teman-teman semuanya, saya undur diri. Mohon maaf sebelumnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akan foto bareng setelah ini. Saya kembalikan ke Sheila. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, untuk saat ini kita foto bersama dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya dulu. Oke, dengan salam literasi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih Bunda. Terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah nggak perlu menghilang. Oke, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu masukan soal Kamis atau Jumat ya di chat ya. Oke, terima kasih.
Baik, teman-teman, tidak terasa ya kita udah sampai di penghujung acara. Dan untuk teman-teman jangan lupa nanti di minggu depan juga kita ada BDB. Dan jangan sampai teman-teman ketinggalan ya, jangan lupa aktifkan notifikasi untuk BDB dan ikuti sosial media kita di KBMF, baik itu di Instagram, Facebook, Telegram, dan juga TikTok. Oke, untuk akhir kata, Alin undur diri. Assalamualaikum.